Di balik kesuksesan iPhone dan MacBook, Apple pernah meluncurkan sebuah produk yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Namanya Apple Pippin. Dirilis di pertengahan tahun 90-an, perangkat ini digadang-gadang akan menjadi penghubung antara komputer dan konsol game. Tapi kenyataannya, Pippin justru tenggelam dan hanya meninggalkan jejak sebagai salah satu produk paling gagal dalam sejarah Apple. Di video kali ini, kita akan menelusuri kisah lengkap di balik lahirnya Pippin. Mulai dari bagaimana Apple dan Bandai bekerja sama hingga alasan mengapa konsol ini kalah bersaing dengan PlayStation dan Nintendo. Cerita Apple Pippin dimulai dari Jepang pada tahun 1993. Saat itu, perusahaan mainan dan hiburan ternama Bandai tengah mencari cara untuk ikut bersaing di pasar elektronik rumahan yang sedang berkembang. Mereka ingin menghadirkan konsol game untuk bermain game CD-ROM. Bandai menyadari kalau mereka butuh teknologi dari pihak luar. Pilihan mereka jatuh kepada Apple, perusahaan teknologi asal Amerika yang saat itu tengah mencari cara untuk memperluas pasar Macintosh. Lalu, pada tahun 1994, sebuah kesepakatan pun terbentuk. Bandai akan mengurus distribusi dan pemasaran, sementara Apple akan menyediakan desain perangkat keras dan sistem operasi. Awalnya, proyek ini menggunakan dasar dari Macintosh Classic 2, lengkap dengan sistem software Macintosh. Namun, seiring waktu, desainnya berkembang menjadi lebih modern. Versi final dari Pippin menggunakan prosesor PowerPC 603 dengan kecepatan 66 MHz, lalu pemutar CD-ROM 4X dan modem internal berkecepatan 14,4 KB per second. Sistem operasinya sendiri merupakan versi modifikasi dari macOS 7.5.2. Tapi perlu dicatat, Apple tidak menganggap ini sebagai produk mereka. Perusahaan hanya menyediakan blueprint desain dan sistem operasi, sementara semua produksi dan branding dipegang penuh oleh Bandai. Apple bahkan tidak terlalu aktif dalam mempromosikan Pippin karena proyek ini dianggap sekedar lisensi tambahan, bukan bagian dari strategi utama perusahaan. Setelah 2 tahun pengembangan, Apple Pippin akhirnya diperkenalkan ke publik. Debut perdananya berlangsung di Tokyo pada bulan Desember 1994, tapi peluncuran resminya baru terjadi lebih dari setahun kemudian. Di Jepang, Pippin mulai dijual pada Maret 1996 dengan harga sekitar 64.800 yen. Paketnya sudah termasuk modem internal dan 4 CD-ROM yang dibundle. Beberapa bulan setelah itu, tepatnya Juni 1996, Pippin masuk ke pasar Amerika Serikat dengan nama Pippin at World. Harga jualnya mencapai $599 dan uniknya pembeli juga mendapat langganan internet selama 6 bulan melalui penyedia layanan PSINet. Di atas kertas, spesifikasi Pippin terlihat menjanjikan. Seperti yang disebutkan tadi, perangkat ini ditenagai oleh prosesor PowerPC 603 sama seperti yang digunakan pada beberapa komputer Macintosh saat itu. RAM standarnya hanya 6 MB, tapi bisa ditingkatkan hingga 32 MB. Sayangnya, semua itu tidak cukup untuk menyaingi para pesaingnya. Tidak seperti PlayStation atau Nintendo 64 yang memiliki chip grafis dan suara khusus, Pippin hanya mengandalkan sistem grafis bawaan Mac, yaitu QuickDraw. Hasilnya, performa grafisnya tertinggal jauh. Game-game di Pippin terlihat lebih seperti software pendidikan ketimbang konsol game sesungguhnya. Salah satu hal paling membingungkan dari Pippin adalah sebenarnya ini perangkat apa? Apakah dia komputer, konsol game, atau alat untuk internet? Bandai dan Apple memutuskan untuk tidak menyebut Pippin sebagai komputer. Bahkan kata komputer dilarang digunakan dalam materi promosi. Sebagai gantinya, mereka menyebutnya sebagai multimedia player atau peralatan internet yang bisa menjalankan game, aplikasi edukatif, dan browsing web. Tapi justru karena posisi yang tidak jelas inilah banyak orang bingung, bahkan tidak tahu harus membandingkannya dengan perangkat apa. Sayangnya, saat Pippin rilis, pasar game sedang dalam fase kompetisi brutal. Di sisi lain, ada Sony PlayStation dan Sega Saturn yang sudah membangun basis pengguna sejak 1994. Tak lama kemudian, datang juga Nintendo 64 dengan kemampuan grafis 3D yang memukau. Ketiga konsol ini tidak hanya lebih kuat secara grafis, tapi juga jauh lebih murah. Di sisi Apple sendiri, mereka tidak pernah benar-benar serius menjual Pippin ke konsumen umum. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bagi Apple, proyek ini hanyalah lisensi tambahan untuk memperluas sistem operasi Mac ke pihak ketiga, bukan produk utama yang harus dipasarkan secara besar-besaran. Hasilnya, Pippin masuk ke pasar dengan strategi setengah hati dan harus bersaing dengan konsol-konsol yang sudah lebih matang, lebih fokus, dan lebih terjangkau.
terjangkau. Sebuah konsol game sebagus apapun teknologinya tetap bergantung pada satu hal, yaitu koleksi gamenya. Dan inilah titik lemah terbesar dari Apple Pipin. Saat pertama kali diluncurkan, Pipin hanya memiliki kurang dari 20 judul game dan software. Jumlah itu sangat minim, apalagi jika dibandingkan dengan ratusan game yang tersedia di konsol lain seperti PlayStation dan Sega Saturn. Sepanjang masa hidupnya, Pipin hanya punya sekitar 100 judul. Sebagian besar berupa porting dari aplikasi Macintosh, bukan game yang benar-benar dirancang khusus untuk perangkat ini. Bahkan dari semua game yang tersedia, nyaris tidak ada yang bisa disebut sebagai killer app, yaitu game eksklusif yang membuat orang ingin membeli konsolnya hanya karena game tersebut. Tanpa judul-judul kuat atau dukungan dari studio besar, Pipin gagal membangun daya tarik di mata gamer. Kondisi ini makin diperparah oleh minimnya dukungan dari pengembang game. Karena kurangnya informasi dari tim Apple, banyak studio game memilih untuk tidak ambil resiko. Mereka lebih tertarik mengembangkan game untuk platform yang sudah terbukti sukses di pasar. Di atas kertas, Bandai dan Apple cukup optimis. Mereka menargetkan penjualan 200.000 unit untuk pasar Jepang dan 300.000 unit untuk Amerika Serikat. Tapi sayangnya kenyataan jauh dari harapan. Hingga akhir masa edarnya, Pipin hanya terjual sekitar 42.000 unit di seluruh dunia. Angka itu sangat kecil, bahkan tidak mencapai 10% dari total target yang mereka tetapkan di awal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu faktor terbesar dari kegagalan ini adalah harga jualnya yang terlalu tinggi. Di AS, Pipin dijual seharga $599, sementara kompetitornya seperti Nintendo 64 hanya sekitar $199 dan PlayStation di kisaran $299. Itu artinya Pipin dijual 2 hingga 3 kali lipat lebih mahal, padahal dari sisi performa dan konten justru jauh tertinggal. Tahun 1997 menjadi titik balik yang pahit. Bandai mulai menghentikan produksi Pipin, terlebih saat perusahaan sedang dalam proses merger. Di tahun yang sama, Steve Jobs kembali memimpin Apple setelah sekian lama. Salah satu langkah awal yang ia lakukan adalah menghentikan semua proyek lisensi cloning Mac termasuk Pipin. Bagi Jobs, Apple harus fokus pada produk mereka sendiri, bukan membagi-bagi teknologinya ke pihak lain. Kalau di Jepang dan Amerika, Pipin dipegang oleh Bandai. Sementara di Eropa dan Kanada, distribusi Pipin dipegang oleh Cards Media, tapi perusahaan itu gulung tikar pada tahun 1998. Sisa unit Pipin yang masih ada kemudian diambil alih oleh Daystar Digital sebelum akhirnya benar-benar dihentikan seluruh dukungannya pada tahun 2002. Dengan penjualan yang mengecewakan, harga yang tidak masuk akal, serta kehilangan arah pemasaran, Apple Pipin resmi menjadi salah satu proyek paling gagal dalam sejarah industri teknologi. Kalau kita melihat kembali perjalanan Apple Pipin, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil, terutama soal bagaimana gagalnya sebuah ide yang sebenarnya punya potensi. Pertama, soal harga. Dengan bandrol $599, Pipin dijual terlalu mahal, apalagi jika dibandingkan dengan konsol lain yang menawarkan pengalaman bermain jauh lebih baik. Di mata konsumen, membeli Pipin berarti membayar lebih untuk perangkat yang secara teknis malah lebih lemah. Kedua, ekosistem gamenya sangat terbatas. Tanpa game eksklusif yang menarik dan dengan dominasi port dari aplikasi Macintosh, Pipin gagal memikat gamer. Tidak ada alasan kuat untuk memilih Pipin dibandingkan konsol lain yang punya ratusan game populer. Lalu dari sisi teknis, hardware Pipin juga tidak kompetitif. Tidak ada chip grafis atau audio khusus, dan semua efek visual bergantung pada sistem macOS saat itu. Hasilnya, tampilan gamenya terasa ketinggalan zaman, bahkan sejak hari pertama dirilis. Masalah lainnya adalah soal identitas produk. Pipin tidak punya posisi yang jelas di mata konsumen. Apakah dia konsol game, komputer ringan, atau sekedar alat internet rumahan? Ketika sebuah produk membingungkan, pasar biasanya memilih untuk menjauh. Terakhir, dan mungkin yang paling fatal, Apple sendiri tidak terlalu peduli dengan Pipin. Perusahaan hanya memberikan lisensi teknologi tanpa keterlibatan nyata dalam pemasaran atau pengembangan produk. Bandai dibiarkan berjalan sendiri, dan tanpa dukungan kuat dari Apple, Pipin kehilangan daya tariknya sejak awal. Hari ini, Apple Pipin sering disebut sebagai salah satu kegagalan teknologi paling ikonik, bahkan masuk ke dalam website Museum of Failure dan terdaftar di urutan 22 sebagai produk teknologi terburuk sepanjang masa menurut PC World. Tapi dari kegagalan itu ada banyak pelajaran yang bisa diambil, yaitu pentingnya ekosistem yang kuat, harga yang tepat, dan posisi pasar yang jelas. Semuanya jadi fondasi yang dibawa Apple dalam merancang produk-produknya di masa depan. Dan ketika Steve Jobs kembali ke Apple, salah satu langkah awalnya adalah memangkas produk-produk seperti Pipin demi membangun kembali Apple yang fokus, modern, dan punya arah yang jelas. Apple Pipin gagal bukan karena kurangnya ide, tapi karena kesalahan dalam harga, hardware, software, strategi, dan bahkan sikap Apple sendiri yang enggan berdiri di belakang produk ini. Tapi bagaimana menurut kamu? Apakah Apple Pipin bisa punya nasib berbeda jika disupport full oleh Apple? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu
tahu kisah PS3 yang dipakai sebagai superkomputer oleh militer Amerika, kamu bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.